Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Dan selawat serta salam semoga selalu tercurah ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, beserta sahabat dan kita umatnya yang masih tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Ayah bunda, anak-anakku serta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkanlah Al-Fakir pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan kultum yang berjudul Mencetak Generasi Islami. Ayah bunda serta anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin wa yuladu ala fitrah. Artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dari hadis sini dapat kita petik bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ketika ia lahir ke dunia yaitu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh hadis barusan. Ayah bunda yang dirahmati Allah serta anak-anakku dan pemirsa semuanya, bahwa anak merupakan harapan setiap orang tua dalam kehidupan rumah tangga mereka. Anak adalah kebanggaan dan dambaan. Namun terkadang anak juga dapat menjadi ujian dan cobaan yang sangat berat bagi kedua orang tuanya. Karenanya setiap orang tua mesti mendidik anak-anak mereka sesuai tuntunan agama Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis beliau, Bismillahirrahmanirrahim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan bahwa seseorang adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang ayah adalah seorang pemimpin di dalam rumah tangganya. Seorang ibu juga demikian. Seorang ibu adalah pemimpin bagaimana ia mendidik anak-anaknya, membesarkan buah hatinya. Dan seorang budak akan diminta pertanggungjawaban bagaimana ia bisa menjaga harta tuannya. Itulah kutipan hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ayah bunda dan anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, di dalam mendidik dengan tuntunan yang islami, selayaknya diharapkan adanya orang tua yang bisa memberikan contoh buat anak-anaknya. Orang tua yang baik akan menurunkan anak-anak yang baik. Orang tua yang soleh dan soleha pasti akan menurunkan anak-anak keturunan yang soleh dan soleha. Ayah bunda serta anak-anakku yang dirahmati Allah,
Sebagai orang tua, selayaknya di samping kita mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha, kita juga selalu memperhatikan asupan makanan yang diberikan kepada anak-anak kita. Pastikan bahwa asupan makanan dimulai dari makanan terlebih dahulu, yaitu makanan yang bernilai halal dan thayyiban. Karena dari makanan itulah akan timbul keberkahan bagi anak-anak kita, agar anak kita menjadi anak yang menurut, yang taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Yang pertama tadi adalah makanan. Hendaknya kita memberikan makanan yang halal pada anak kita. Yang kedua, ayah bunda dan anakku sekalian, selayaknya untuk mendidik generasi yang islami, yaitu anak-anak kita harus dididik untuk mengenal Allah, mencintai Rabb-Nya, untuk mengajarkan tauhid kepada anak kita bahwa dilarang menyekutukan Allah. Seperti yang pernah dikisahkan oleh Luqman Al-Hakim, di mana nama Luqman Al-Hakim dituliskan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Luqman, yaitu surah yang ke-31 pada ayat ke-12. Dikisahkan bahwa Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ataina Luqmana hikmah. Artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Cerita singkat bahwa Luqman Al-Hakim adalah orang biasa-biasa saja. Bahkan Luqman Al-Hakim adalah seorang budak. Dia bukanlah orang petinggi, bukanlah orang yang berpangkat, bukan orang yang banyak harta. Tapi Luqman Al-Hakim memberikan contoh kepada kita selaku orang tua, bagaimana mendidik anak kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Luqman menjelaskan bahwa Luqman mengajarkan untuk tentang akidah. Yang pertama tentang akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala Luqmanu li ibni wa huwa yu'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Itu yang pertama yang Luqman berikan nasihat kepada anak beliau. Dikisahkan lagi dari kisah Luqman Al-Hakim. Yang kedua adalah tentang bagaimana mengajarkan anak tentang untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Juga dituliskan dalam Al-Quran di surah Luqman ayat ke-14, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan sangat lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Begitu tegas Allah menyerukan kepada Luqman, memberikan pengajaran kepada anak beliau untuk berbuat baik kepada orang tua. Hal ini juga ditekankan agar seorang anak hendaknya tidak boleh bersikap durhaka kepada orang tua, karena dijelaskan jelas di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra ayat 23, yang menerangkan bahwa dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Begitulah Allah berfirman menjelaskan perintahnya untuk patuh kepada kedua orang tua. Bahkan berucapkan kata saja tidak boleh dan dilarang, dan itu termasuk ke dalam
perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Setelah dijelaskan di surah Al-Isra ayat 23 tadi, dilanjutkan lagi bahwa kisah Luqman yang berikutnya adalah menerangkan, mengajarkan kepada, mendidik anaknya, yaitu tentang ibadah. Yang ketiga tentang ibadah. Luqman memberikan nasihat kepada anaknya tentang ibadah. Di dalam Al-Quran juga tertulis, tersirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur." Artinya, wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Begitulah Luqman mengajarkan kepada anak beliau tentang ibadah, pentingnya ibadah. Yang pertama adalah salat, bahwa salat adalah ibadah yang paling pertama yang dihisab di akhirat kelak. Ketika kita dibangkitkan di alam kubur, akan ditanya oleh malaikat ya tentang salatnya. Dan salat merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, berarti dia mendirikan agama. Barang siapa meninggalkan salat, berarti dia merobohkan tiang agama. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang berikutnya, yang keempat, anak-anakku, ayah bunda serta pemirsa di rumah, bagaimana cara mendidik anak menjadi generasi yang islami seperti yang dikisahkan oleh Luqman Al-Hakim. Yang keempat yaitu tentang muamalah atau hubungan berbuat baik kepada sesama manusia. Luqman memberikan nasihat bahwa dalam bermuamalah atau berhubungan dengan manusia, hendaknya tidak boleh sombong. Kita tidak boleh sombong kepada sama manusia. Bahkan dituliskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusair haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Surah Luqman ayat 18. Dalam ayat ini kita harus banyak beristighfar kepada diri kita. Janganlah kita memalingkan wajah kita pada sama muslim, bahwa sama muslim itu adalah saudara. Di dalam ayat tersebut bisa dijelaskan bahwa Luqman berpesan kepada anak beliau, yang pertama, tidak memalingkan muka dari manusia karena sombong. Yang berikut, yang kedua, tidak berjalan di muka bumi dengan angkuh, petantang petenteng, berlagak, ya, menengadahkan muka ke langit, bukannya menundukkan pandangan. Bahwa Rasulullah menyuruh kita untuk berjalan dengan menundukkan pandangan agar kita tidak terlihat sombong di mata manusia. Dan yang berikutnya, Luqman menitipkan pesan kepada anaknya, hendaknya merendahkan suara ketika berbicara, bertutur kata. Ya, seorang anak, ya, hendaknya berbicara yang lemah lembut kepada kedua orang tuanya, kepada ayah dan bundanya, kepada saudara-saudaranya, kepada gurunya juga demikian. Janganlah berteriak-teriak, berkata-kata yang keras, apalagi berkata-kata yang kasar. Nauzubillah min dzalik. Hendaklah kita menjaga lisan kita, karena suatu saat seluruh anggota kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Ayah bunda serta anak-anakku dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa kiat yang dicontohkan, yang diberikan teladan oleh Luqman Al-Hakim di dalam kisah Luqman Al-Hakim di surah Luqman, surah yang ke-31, dari mulai ayat 13, 14 sampai 18, bahwa Luqman Al-Hakim adalah orang yang biasa saja. Kenapa Luqman Al-Hakim bisa namanya ditorehkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga begitu mulianya Luqman Al-Hakim, ya, bahwa itu semua adalah semata-mata kekuasaan Allah. Luqman memberikan contoh kepada anak beliau, mendidik anak beliau menjadi anak yang soleh, ya. Dan Luqman Al-Hakim selalu berkata yang jujur,
ya, memberikan contoh yang kata-kata yang benar kepada anak-anaknya, tidak berbohong kepada anak-anaknya. Kemudian Luqman Al-Hakim juga meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka selayaknya anak-anakku, jika kalian bergaul kepada teman-teman kalian, melihat ada hal-hal yang tidak bermanfaat, maka tinggalkanlah sekali lagi, karena tidak akan bernilai apapun di mata Allah. Ya. Jadi berikutnya adalah Luqman Al-Hakim adalah seorang sosok ayah yang menunaikan amanah. Luqman Al-Hakim adalah seorang yang sangat amanah ketika diberikan suatu kepercayaan, yaitu mendidik anak beliau, sehingga jadilah anak beliau itu anak yang soleh, yang dituliskan, yang ditorehkan di dalam Al-Quran Karim. Demikianlah ayah bunda kultum singkat ini, semoga ada manfaatnya. Maka hendaknya kita sebagai orang tua memberikan pendidikan yang layak buat anak kita, memberikan pengajaran dan seterusnya. Tidak hanya mendidik anak-anak kita di rumah, kita bisa memberikan anak-anak kita pendidikan yang layak di sekolah-sekolah yang layak, yang sekolah tersebut menanamkan nilai-nilai Islami, nilai-nilai Qurani yang mendekatkan anak kita kepada Al-Quran. Itu yang sangat penting ayah bunda yang dirahmati Allah sekalian. Semoga kita menjadi orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.